Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada orang percaya, Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dahsyat, luar biasa Yesus. Pujian penyembahan kami telah sampai takhta-Mu yang kudus, dan kami yakin percaya pujian penyembahan ini membuat kami sukacita, damai sejahtera, membuat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami berkobar, menyala, menyambar, membuat hidup kami ini semakin hari semakin bersemangat, karena kami tahu ketika kami memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada hadirat, ada urapan, ada kuasa yang mengalir atas kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Kami yakin percaya Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, dari pertengahan sampai akhir, sampai selesainya Tuhan yang pimpin. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya dunia yang coba mengganggu, kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Niat-niat orang tertentu yang syirik, yang dengki, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa. Amin. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saya yakin pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kita sudah sampai takhta Allah yang kudus. Dan pujian penyembahan itu membuat hadirat Yesus mengalir atas kita. Saya yakin dengan iman yang sakit disembuhkan. Saya yakin dengan iman yang susah sudah dihibur. Saya yakin dengan iman yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan. Bahkan saya yakin dengan iman kalau ada niat-niat orang ingin berbuat jahat digagalkan. Karena apa? Karena nama Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama pasti tunduk kepada nama Dia. Termasuk nama apapun. Ini semua punya nama. Pohon kayu ada namanya, tembok ada namanya, itu ada namanya, sepatu namanya sepatu. Haleluya. Bukan hanya yang benda hidup aja, benda mati pun tunduk kepada Yesus. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kau nggak mau muji-muji aku suruh batu-batu ini memuji aku. Haleluya. Jadi puji Tuhan masih ada kita yang memuji Tuhan, sehingga batu belum diizinkan memuji Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau memuji Tuhan, batu yang disuruh. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ya apa yang terpenting ya, itu yang sekarang kita mau bahas. Sebenarnya apa sih yang terpenting ya dalam kehidupan ini? Karena banyak orang berpikir, oh yang terpenting adalah ya kesehatanku, yang terpenting adalah ya keluargaku, yang terpenting adalah ya studiku, yang terpenting adalah ekonomiku, yang terpenting adalah ya bagaimana ya karirku dan sebagainya. Ya, mereka tidak tahu ya apa arti hidup ini. Kembali kepada firman Tuhan, sebenarnya apa sih terpenting dalam hidup kita? Kita baca dulu di Hosea ya. Di Hosea, saya akan bacakan Hosea. Iya, tadi waktu saya live ya, luar biasa. Banyak orang-orang silum dan Islam yang masuk, luar biasa. Ya, kita baca di Hosea, di sini dikatakan Hosea pasal yang ke ya, haleluya, amin. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan
Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Haleluya. Jadi yang terpenting adalah mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Ada konsekuensinya. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Di bumi ini kita paling lama 80 tahun. Ya, kalau bisa 80 tahun, di zaman sekarang ini orang sudah kasih jempol 2. Biasanya 60 udah mulai banyak penyakit. 70 biasanya sudah sulit ya untuk beraktivitas. Jadi kalau bisa sampai 80 di zaman sekarang itu sudah bagus. Yakobus bilang hidup kita bagaikan uap. Haleluya. Bayangkan saudara, hanya 80 tahun di bumi ini mati masuk neraka. Woi, di neraka selama-lamanya. Mungkin di antara saudara ada yang mulai berpikir dan ingin ya mengetahui neraka itu. Haleluya. Kalau kalian ingin tahu neraka itu sederhana saja ya. Cari cari itu kayu-kayu, ya kasih bensin, siram, ya Anda masuk ke situ. Ya itulah neraka. Ya, itu belum seberapa. Karena itu bisa membawa kematian. Jadi singkat penderitaan kita, tapi di neraka selama-lamanya. Jadi konsekuensinya katanya umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah, tidak kenal Tuhan. Bayangkan saudara, haleluya. Haleluya. Saudara, walaupun Anda ada di sini, asal Anda mengenal Tuhan, mengenal Allah, Anda adalah orang-orang yang paling berbahagia. Yang saya katakan amin. Anda adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dibandingkan orang yang tinggal di rumah mewah, naik mobil mewah, ya mobil besar, ya harta banyak, mobil besar, rumah besar, istri besar, semuanya besar. Haleluya. Haleluya. Tapi tidak mengenal Tuhan. Waduh, aduh. Konsekuensinya jelas binasa. Binasa ini artinya saudara bukan sekedar seperti orang ya ditabrak mobil mati gitu, bukan. Binasa ini artinya kekal di neraka sampai selama-lamanya, ya. Kenapa orang nggak mengenal Allah? Bukan Allah nggak mau memperkenalkan dirinya, Allah sudah memperkenalkan dirinya, tapi orang menolaknya. Oh, mana mungkin Yesus ini Tuhan? Dia kan minum, dia makan, dia tidur, dia ini haus, dan juga dia mati di kayu salib. Wah, mana mungkin ini Tuhan? Saudara, ini orang yang nggak memahami kristologi. Ya, jangankan memahami Allah, kristologi aja dia nggak ngerti, apalagi memahami Tuhan. Haleluya. Tuhan nggak bisa mati. Yesus nggak mati sebagai Allah. Dia mati sebagai anak manusia. Jelas di situ Efesus 2 ayat 15. Matinya sebagai anak manusia memperdamaikan antara kedua belah pihak. Ya. Dan matinya sebagai anak manusia itulah yang menebus kita supaya kita ini tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, yang nggak memahami kristologi memang sulit ya. Karena Allah itu roh, Allah itu nggak bisa mati. Bagaimana mungkin mati? Iya, makanya dibuktikan dia bangkit dari kuburan pada hari ketiga. Itu membuktikan dia Tuhan. Coba nabi mana yang mati bangkit? Haleluya. Pemuka agama mana yang mati bangkit? Coba, haleluya. Orang kaya mana yang mati bangkit? Ya? Profesor mana yang mati bangkit? Nggak ada. Hanya satu yang mati bangkit. Yesus namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.
Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia bukan mati sebagai Tuhan, dia mati sebagai anak manusia yang kudus untuk menebus saudara yang tidak kudus, supaya hukuman yang harus menimpa kita tidak menimpa kita, sebab sudah ditanggungnya di atas Golgota. Haleluya. Pada zaman itu ya, orang berpikir dan orang punya pemahaman kalau mati di Golgota, di salib itu terkutuk. Jadi banyak orang-orang nggak paham, berarti Yesus terkutuk. Bukan, Yesus bukan terkutuk. Saudara yang harusnya terkutuk, yang harus disalib di atas Golgota. Tetapi dia rela menanggung kutuk saudara supaya Anda terlepas dari kutuk, memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, makanya kita harus mengenal dia. Haleluya. Dulu waktu saya masih beragama Islam, ini yang membuat saya pusing ini. Tapi setelah saya tahu kristologi, saya nggak pusing, gampang memahaminya. Ya, gampang memahaminya, sederhana saja. Roh saya aja nggak bisa mati, apalagi roh Allah. Bedanya roh saya nggak bisa membangkitkan tubuh saya. Roh Kristus membangkitkan tubuhnya sendiri. Kenapa sulit sih? Ini kan simpel saja jawabnya. Haleluya. Haleluya. Makanya di sini konsekuensinya orang yang nggak mengenal Allah binasa. Mau di bumi sengsara 80 tahun, apa di neraka selama-lamanya? di bumi ya. Tapi kita doakan kita di bumi dan di sorga bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Saya doakan puji Tuhan ya. Walaupun Anda di sini sudah ada yang punya HP. Haleluya. Artinya itu berarti saudara diberkati Tuhan. Ada yang belum punya banyak, saya tahu. Hilang ya, saya doakan supaya punya. Haleluya. Iya, kerja pendeta doain aja. Hidup saya ini ya kerjanya berdoa. Ya, bahkan saudara menurut menurut manusiawi, saya harusnya nggak bisa hadir hari ini. Kenapa? 4 hari buang-buang air terus. Wow. Luar biasa. Saudara tahu nggak? 1 jam itu bisa 30 kali, bayangkan. Tadi malam baru stop. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak mau ingkar janji. Karena saya sudah katakan tiap hari Kamis harus pelayanan untuk mereka. Anak-anak yang ada di kolong. Saya harus layani. Saya katakan demikian. Puji Tuhan. Karena saya punya niat baik, punya hati tulus. Ya, malam tadi ya, saya disembuhkan. Dari mana saya tahu disembuhkan? Mulai malam tadi sampai sekarang nggak buang-buang air besar lagi. Haleluya. Tapi doakan jangan selamanya nggak buang air besar. Nggak boleh, nggak baik. Iya. Kenapa? Karena penting sekali mengenal Tuhan ini. Iya. Apa artinya kita beragama tapi nggak kenal Tuhan? Ya. Anda mau bertuhan atau beragama? Bertuhan. Iya. Karena beragama itu mudah, gampang. Ya kan? Tapi bertuhan itu bukan mudah. Itu harus memberikan hati kita. Kalau beragama itu cukup, aku mau beragama. That's it, selesai kita beragama. Tinggal catat. Haleluya, di catatan sana. Di kelurahan. Ya, selesai. Tapi kalau aku mau bertuhan, hati-hati saudara. Ketika kita ngomong aku mau bertuhan, artinya kita mau taat dan setia sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu nggak di Indonesia ini kenapa banyak ribut-ribut? Karena Tuhannya macam-macam, tidak mau seperti Pancasila, Tuhan Maha. Wah,
Iya, dia bilang karena Tuhannya macam-macam, ya kan? Nggak mau ikut Pancasila. Sebenarnya sederhana aja jawabnya. Karena nggak bertuhan. Kalau bertuhan nggak mungkin. Iya, kalau orang bertuhan itu punya kasih. Kalau orang bertuhan itu bisa sabar, bisa memaafkan, mengampuni. Iya. Tapi kalau orang nggak bertuhan, kita lagi memuji menyembah Tuhan, datang dia pakai atas nama Tuhannya. Berhenti lah. Tuhan kok diadu dengan Tuhan? Berarti Tuhan mana ini yang benar? Tuhan yang benar itu adalah ngajarkan kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu Tuhan yang benar. Kalau Tuhan nggak ngajarkan kasih, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu pasti ajarannya kasihlah orang yang musuhin engkau. Itu Tuhan yang benar. Tapi kalau Tuhan yang nggak benar, kalau kau dicaci maki, balas caci maki. Kalau kau dihina, balas hina. Itu ajaran Tuhan yang sesat. Ajaran Tuhan yang benar enggak. Haleluya. Saya harap Anda berjumpa Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Saudara jangan merasa tertuduh ya. Jangan merasa tertuduh. Walaupun mungkin Anda punya kelemahan. Tetapi minimal pola pikir. Oh iya benar yang dikatakan pendeta ini. Ya iya. Rasional dong. Tuhan yang benar begitu dong. Masa Tuhan yang benar mengajarkan kejahatan balas kejahatan? Iya kan? Masa Tuhan yang benar mengajarkan untuk memberhentikan orang lagi beribadah? Mana ada Tuhan yang benar seperti itu? Haleluya. Haleluya. Iya. Contoh kita lagi memuji menyembah Tuhan nih. Tiba-tiba datang di grup. Berhenti. Terus kenapa? Atas nama Tuhan. Lah. Saya pasti bilang, Tuhannya mana? Ini Tuhan apa? Kecuali kita mencuri terus ditangkap, digebukin. Itu pun sebenarnya nggak boleh. Kalau punya kasih harusnya diampuni. Ya serahkan ke polisi kan begitu. Jadi mengenal Allah ini penting. Ya. Kenapa orang nggak mengenal Allah? Alkitab bilang, karena engkau yang menolak pengenalan itu. Jadi yang menolak itu bukan Allah, bukan Tuhan. Yang menolak itu manusia. Manusia nggak mau kenal Tuhan. Haleluya. Dulu saya seperti itu. Ya, dulu saya seperti itu. Bahkan saya suka bilang, masa Tuhan begitu? Ya, di atas Golgota pakai kolor. Mana ada Tuhan begitu? Haleluya, haleluya. Tapi tahun 1996 Tuhan menjamah saya. Haleluya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Keluarga saya semua dulu pada mengatakan saya ini sudah sengit ya. Bahkan ada yang bilang kafir macam-macam. Tetapi satu persatu mereka dijamah Tuhan. Haleluya. Kami sudah 50% lebih yang percaya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhanku yang benar. Tuhanku benar. Loh, kok adikku ya? Selama ikut Tuhan kok saya lihat hidupnya kok berubah ya? Kami marah-marahin kok dia nggak balas ya? Kami caci-caci kok nggak balas ya? Kami bilang kafir kok dia nggak balas ya? Kami bilang nggak balas ya? Haleluya. Haleluya. Siapa sih yang nggak merindukan kedamaian? Ya kan? Pak Jokowi saja kalau ditanya pasti dia sangat merindukan kedamaian itu. Semua manusia merindukan kedamaian. Tapi manalah mungkin dapat damai kalau hatinya dibutakan oleh ilah zaman. Haleluya. Makanya merekalah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Luar biasa, naik level. Naik level. Pertama kita mengenal. Ya. Terus kita setia nih. Kita naik level. Naik level apa? Imam. Imam itu apa? Kita bisa membawa orang lain. Ya. Kalau saudara pergi itu Istiqlal itu samping ini Istiqlal.
ada imam, ada makmum. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, diangkat jadi imam. Artinya kita bisa membawa orang lain. Haleluya. Haleluya. Tadinya kau dibawa orang ke gereja, sekarang kau yang bawa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Karena udah jadi imam. Haleluya. Tingkatan imam, ada imam besar lagi kalau kita baca. Seperti Harun. Imam besar membawa imam. Makanya Alkitab bilang 1 Petrus 2:9, kalianlah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sekarang dalam pesta domba Allah hari ini, dalam ibadah hari ini, ya hierarkinya ya, sayalah imamnya. Anda imamat rajani. Haleluya. Tapi sekali waktu dia diangkat. Saya nggak tahu berapa tahun lagi. Saya lihat dia khotbah di Senayan, di Istora. Ini dulu yang ketemu saya di kolong. Saya berapa kali ya ketemu seorang hamba Tuhan lagi khotbah. Ya, terus saya bilang, saya salaman, amin. Bapak lupa saya? Lupa. Saya dulu yang di Sarina, yang sering dengar khotbah Bapak. Saya belajar khotbah dari Bapak. Iya. Dan kadang saya lagi khotbah turun. Bapak gak kenal saya? Enggak. Hah? Dulu saya Pak yang di Sarina. Dia main musik di gereja. Kemarin yang Pak itu di sini ada berapa orang? Saya kan yang di rumah Bapak dulu. Masa Bapak lupa? Saking banyaknya ya. Haleluya. Siapa bilang anak-anak di jalanan, anak-anak yang tinggal di kolong gak bisa berubah? Itu adalah penghakiman yang keliru. Enggak. Semua orang bisa berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Semua orang bisa berubah. Saya udah lihat. Makanya saya katakan jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Terlebih istri saya ini orangnya paling semangat dia. Tadi aja hampir-hampir saya udah malas, dia bilang, maju, maju. Oh ya, luar biasa. Haleluya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih, semangat itu penting ya. Makanya di sini, engkaulah yang melupakan pengajaran Allahmu, bukan Tuhan yang melupakan kita. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bayangkan saudara. Konsekuensinya ya, kalau kita nggak mengenal Allah, pertama, masuk neraka binasa. Kedua, ya, terus yang kedua di sini dikatakan, ya, dia melupakan kita. Yang ketiga, bukan kita saja, anak-anak kita. Haleluya. Yang pertama kita masuk neraka. Yang kedua, dia melupakan kita. Yang ketiga, melupakan anak-anak kita. Anak-anak kita. Jadi puji Tuhan, walaupun saya dulu hidupnya kacau balau, tapi karena saya percaya Yesus, ikut Yesus, kutuk sudah ditanggung. Puji Tuhan, anak-anak saya yang satu sudah umur 22 tahun, yang kedua umur 17 ya, kelas 2 SMA, mau naik kelas 3 dan seterusnya dan sebagainya. Tidak ada satupun di antara mereka yang marsigaret, marisap. Kenapa? Karena saya kasih contoh teladan. Haleluya. Haleluya. Sedangkan merokok aja enggak, apalagi yang lain. Tentu yang lain Pak pasti enggak, iya kan? Ya, kalau orang narkoba pasti merokok. Orang merokok belum tentu narkoba. Kalau udah nggak merokok, narkoba udah pasti enggak. Yang lain-lain pun pasti enggak. Nggak ada lah orang di diskotik, di bar itu nggak ngerokok. Ngapain? Nggak ada. Pasti di bar, di diskotik pasti merokok. Iya kan? Jadi, saudara, saya katakan jangan pernah putus asa. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Tuhan mau merubah hidup kita. Haleluya. Asal kita mau berubah. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Hari ini pesan Tuhan yang terpenting buat kita, kenallah Dia. Gimana caranya? Doa aja dulu.
Yesus, 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 Yesus. Nanti pasti Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena umatku binasa kalau mereka tidak mengenal Allah. Mari kita tetap setia kepada Yesus sampai akhir hayat kita. Dan jangan lupakan Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan terima kasih ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri seperti ini. Yesus, adakah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Yesus, adakah syukur bagimu. Syukur, syukur bagimu. Syukur, syukur bagimu. Ikuti doa saya. Semua kemari rapat, ikuti doa saya. Haleluya, merapat yang di atas merapat. Ikuti doa saya. Jangan mengharapkan 12 bakul, itu zaman dulu. Haleluya. Sini. Sini ibu-ibu, doa. Iya. Oh, nggak kuat berdiri di situlah ya. Ya. Oke, kita doa. Angkat 12 tangan. Biar Anda diberkati. Haleluya. Jangan main-main dengan doa pendeta. Haleluya. Oke. Tuhan Yesus, saya percaya dengan bilur Yesus, saya sehat. Dengan darah Yesus, saya dibebaskan dari kutuk maut, dari kutuk dosa, dari murka Allah. Dalam nama Yesus, saya dipelihara, dijagai, dilindungi. Dalam nama Yesus, saya percaya saya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, saya percaya sampai selamanya saya setia kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Saya akan doa buat makanan ya. Sini. Biar sehat ya makanannya. Ya. Ya, saya doakan ya. Lah. Ini kemana? Iya. Wah itu, karena kalau nggak intim dengan Tuhan datang penyakit. Intim. Oh, kan udah diumumin. Udah diumumin setiap Kamis, sudah berapa kali? Oh, jauh ya. Haleluya. Ya, oke, ini dulu ya. Nanti kalau nggak cukup itu. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena kami tahu yang membuat hidup bukan makanan minuman, tetapi tubuh Kristus dan darah Kristus. Berkati mereka sehingga ketika mereka makan tidak ada yang sakit-sakitan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Iya, kita bagiin ya. Hah? Boleh? Boleh? Hah? Bagi? Apanya foto? Oh, foto maksudnya seperti biasa. Sini. Foto Jos. Ah, foto. Sini. Biar kenang-kenangan. Sini foto. Iya. Foto bersama. Ah. Ini kenapa pada hilang? No. Itu di dalam pagar tuh sembunyi. Siapa itu sembunyi di dalam pagar? Ah, ayo gini. Oh. Semangat dong. Jangan kayak orang kelaparan. Ayo.
Ya, ya. Nggak berasa ya. Ya, ini ya sudah ada air minumnya di dalam. Ya. Ya. Ini pedas semua. Ya. Ini pedas semua ya udah mau. Ya. Aku mau yang nggak pedas mah. Secar. Iya. Mana ambilin? Ya. Ini memang Mau lihat terima kasih. pedas ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya, kasih jalan ya. Jangan pergi dulu ya, besok bagus jam 1 apa jam 2? Jam 1 ya? Oke ya. Oh ya. Ah. Oh jam 12 kan ada sholat, teriak-teriak, nggak bagus. Yang belum maju. Yang belum ayo yang di belakang. Ayo, ayo. Ayo, kemana tadi Pak Arek ini? Ini Pak. Itu Pak Are di belakang. Iya. Kalau masakan kita ini pasti enak. Mana? Adik-adik udah ya? Udah ya? Iya. Udah. Itu belum ya? Oh, udah ya? Oke. Iya udah. Oke ya, Tuhan berkati. Hah? Ayahnya ya? Oke, nah jangan minta lain lagi ya. Bener ya, buat ayah jangan bohong ya. Ya oke. Jam 2 ya. Pak, besok jam 1 apa jam 2? Jam 2 katanya. Jam 2 aja lah ya. Iya. Jadi Karena kalau nggak tahu lihat di YouTube. kalau apa